wabarakatuh. Hai my friend. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 informatika. Komponen penyusun komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu 1. Perangkat keras, hardware, 2. Perangkat lunak, software, dan 3. Pengguna. Perangkat keras, hardware, adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya seperti mouse, hard disk, CPU, RAM, printer, keyboard, LCD, dan lainnya. Perangkat lunak software adalah tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Nah, contohnya Android, iOS, Windows, macOS, Linux, dan lainnya. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya seperti ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Komputer personal atau PC personal komputer memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal. Contohnya seperti laptop, komputer, dan lainnya. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai pada industri kecil komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala minimal. Komputer mainframe adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladan. Komputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data yang kinerja paling kuat. Contohnya, NASA yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, diantaranya sebagai berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contohnya melalui ikon, menu, dialog, chatbot, dan lainnya. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface yang bisa disingkat menjadi CLI, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjelaskan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Contohnya seperti kalian ingin mencari sesuatu di Google, tetapi kalian tidak ingin mengetiknya.
pada Google dan kalian ucapkan apa yang ingin kalian cari. Melalui gambar atau video. Antar muka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera. Contohnya, kita ingin membuka kunci layar HP kita dengan menggunakan gambar wajah kita. Melalui berbagai piranti masukan lainnya, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, layar sentuh, keyboard virtual, dan lainnya. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita melakukan instalasi program aplikasi penggajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah selembar kerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software-software dan hardware. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. 10 fungsi sistem operasi secara lebih rinci sebagai berikut. 1. Menyediakan antar muka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input atau output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. Mengelola file atau copy, save, sort, delete. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. Dan 10. Menangani komunikasi dengan jaringan.